Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela info analisis di balik teks dengan tajuk Wakil Bupati Luki menjadi tersangka kasus Tupera atau tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu. Pernyataan resmi status Wakil Bupati Indramayu Saifuddin yang dulu menjabat atau menjadi ketua DPRD Indramayu periode 2019 sampai 2024. Resmi statusnya oleh Kejaksaan Tinggi Bandung, Provinsi Bandung ditetapkan menjadi tersangka pada kasus Tupera tunjangan perumahan. Status tersangka itu secara resmi diumumkan atau diberikan penjelasannya kepada para jurnalis yang berada di gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Pada Jumat tanggal 5 Juni 2026, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Dr. Sutikno membuat pernyataan resmi bahwa Saifuddin yang kini menjadi Wakil Bupati Indramayu yang mendampingi Luki Hakim resmi dinyatakan atau statusnya resmi menjadi tersangka kasus Tupera pada tahun 2022-2023 merupakan temuan dari BPK. Pernyataan Kajati tersebut juga diperkuat oleh asisten pidana khusus atau Pidsus Roy Rovalino pada hari yang sama Jumat 5 Juni 2026 bahwa Wakil Bupati Indramayu yang dulu sebagai Ketua Dewan secara resmi telah ditetapkan menjadi tersangka pada kasus Tupera yang menelan anggaran atau realisasi anggarannya senilai 16,8. Tapi kita tidak tahu apakah kerugian negaranya memang benar 16,8 miliar atas perhitungan BPKP ataukah kemudian itu seluruhnya yang harus dikurangi karena ada pelanggaran peraturan perundang-undangan di mana SK Bupati yang menjadi acuan Ketua Dewan kemudian ternyata melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang menarik buat kita pertanyaannya adalah apakah Kejati menetapkan tersangka ini tunggal ataukah akan ada tersangka lainnya? Karena dalam kasus korupsi tidak mungkin tersangkanya tunggal. Kasus Banjar tersangkanya 2, Ketua Dewan dan Sekwan. Pada kasus korupsi sekali lagi tidak mungkin tersangkanya tunggal karena ini merupakan sistem di mana sistem itu saling terkait. Dan patut menjadi catatan kita bahwa kasus ini harus benar-benar serius. Tidak mungkin tersangkanya hanya satu, Saifuddin yang kini menjabat sebagai wakil bupati. Tetapi yang membuat kebijakan terhadap peraturan bupati, mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Dai Baktiar juga harus diperiksa karena dialah yang membuat kebijakan sehingga kemudian menjadi temuan BPK meskipun pada saat temuan BPK LHP-nya 2024 lalu Bupati segera merubah atau menyesuaikan peraturan bupatinya dengan peraturan perundang-undangan yang telah dikoreksi BPK. Namun paling tidak sistem telah mengajarkan kepada kita atau sistem tidak bisa dibantah bahwa kasus korupsi tidaklah tersangkanya tunggal. Untuk itu kami meminta bahkan Jamwas dan Kejagung harus memonitoring apakah dalam kasus ini
tersangkanya tunggal atau ada tersangka lainnya. Kalau tersangkanya tunggal, maka ini tidak mungkin dalam kasus korupsi itu tunggal. Dan berarti ini publik akan menjadi curiga. Kenapa kemudian hanya tunggal? Kemudian publik akan menuding bahwa ini menjadi politisasi karena tersangkanya tunggal. Oleh karena itu, catatan paling akhir, Kejati, Kejaksaan Tinggi Provinsi Bandung harus bisa membuktikan bahwa dalam kasus korupsi, dalam hal ini tersangkanya tidak tunggal atau tersangkanya tidak hanya wakil bupati yang sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.